Bahkan inti dari ajaran sholat, mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai salam, apa yang memprioritaskan diri kita? Artinya mendoakan untuk diri kita apa? Semua mendoakan orang lain. Mulai yang pertama ikrar, takbiratul ihram Allahu Akbar, itu pengakuan bahwa kita hamba Allah sang pencipta, pengakuan. Makanya dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali, kenapa takbiratul ihram itu yang paling sunnah? Itu istilahnya dua jari ini dibenggang, kemudian yang lain itu mengikat. Itulah hakikat seorang hamba dengan Tuhannya, bahwa kita itu terikat dengan takdirnya Allah, kita terikat ketentuan-ketentuan dari Allah, kita ini makhluk yang lemah, Allah lah yang paling akbar. Kemudian kita ikrar dengan iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini adalah pengakuan hamba, di mana ketika sedang mengakui kehambaannya, dia seakan-akan terhina. Makanya orang yang nggak paham ini manfaatnya sholat opo gak neng belas kanggo aku, kok ngelem Allah, memuji Allah, lah itulah hakikat penghambaan. Kemudian membaca sholawat atas Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Kemudian ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Paling doa untuk kita sangat sebentar sekali, yang direbut dengan rukun yang paling qasir, rukun yang paling cepat, yaitu duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni, itu baru doa untuk kita. Berarti sebenarnya hidup itu, kalau kita mengutamakan orang lain, kalau dalam bahasnya hadisnya Rasulullah itu namanya ithar. Kamu pikir orang lain saja, maka hidupmu dipikir Allah. Kamu mikirkan kelayakan untuk orang lain, maka hidupmu dipikir oleh Allah. Makanya orang yang sempit itu orang yang bagaimana sih? Orang yang sempit itu orang yang bangun tidur sampai tidur lagi itu mikir dirinya sendiri. Itu karena dia selalu mikir dirinya sendiri, dibuat sempit sama Allah. Kalau kita ingin berkelimpahan, maka ojo mikir awak dewi, tapi mikir wong liya. Dimulai dari mana latihannya? Satu, dimulai dari birrul walidain. Banyak memberi kepada orang tua, banyak memberi kepada mertua, banyak memberi kepada guru. 3 orang ini yang disebut al-walid. 3 orang ini yang disebut dengan orang tua. Siapa? Orang tua yang melahirkan kita, yang benihnya dari mereka. Kemudian orang tua yang anaknya kita ramut, uga melok gedekno moro-moro melok menikmati. Iku sing diarani apa? Mertua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang memberi banyak ilmu kepada kita, yaitu murabbir ruhi kita, orang yang mendidik ruh kita. Ketiga orang ini coba diperhatikan. Yang kedua, setelah mereka siapa? Anak istri kita. Rasulullah SAW di beberapa riwayat bersabda bahwa kamu ketika memberi nafkah kepada anak istrimu, itu kamu mendapatkan 2 hal. 1, mendapatkan pahala kewajiban karena itu tanggung jawab kita. Yang kedua adalah pahala infak sedekah dari setiap butir gandum, dari butir beras yang kita kasih kepada anak istri kita sebagai sedekah. Jadi oleh ganjaran kewajiban, oleh ganjaran sedekah. Ya, ini semakin baik, semakin banyak kan semakin baik ya. Jadi punya anak banyak, berarti semakin banyak kewajiban dan semakin baik. Oh, KPKP muni istri barang. Ya gak apa-apa nek wani. Ya wani. Lah. Wes kok tambah norno kan. Berarti dimulai dari bapak ibu, kemudian dimulai dari keluarga kita, kemudian kerabat-kerabat terdekat kita. Kerabat terdekat kita itu siapa? Keponakan kita, saudara kita. Jadi gampangane sugih aja nggo dhewe, yo mikir anake dulur, yo mikir keponakan, yo mikir saudara kita. Setelah itu siapa? Tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Setelah itu baru semakin kita memikirkan banyak orang, kita nggak usah mikir kita. Kita harus dipikir siapa? Allah. Kita sudah dipikir oleh Allah. Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Semakin kita banyak berkelimpahan kepada orang lain, memberi
keberlimpahan kepada orang lain, maka akan banyak datang keberlimpahan kepada kita. Tapi tolong, ilmu seperti ini itu ilmu hakikat, ilmu nyata, hakikat yang kita jadikan sebagai burhan, yang kita jadikan sebagai bukti keimanan kita. Kalau kita beriman, berarti kita mikir orang lain. Jangan dijadikan strategi. Kalau strategi biasanya tembus. Enek sing dobos barang. Aku harus berbuat ngene-ngene kok urung ngene ngasile. Nah, itu berarti kamu menjadikan kebaikan itu sebagai bentuk strategi. Kamu akan diuji oleh Allah. Makanya kebaikan ini kita memberi banyak kepada orang lain, berbuat baik banyak kepada orang lain sebagai bukti keimanan kita. Kalau kita beriman ya lakukan itu. Pelit itu Masya Allah menyiksa betul yang namanya pelit. Makanya ngapunten. Terus keberlimpahan apa saja yang kita berikan kepada orang lain? Banyak. Kalau kita punya ilmu, saya teringat dulu teman-teman yang datang ke sini dulu. Kita pernah buat pesantren entrepreneur sama Mas Baim tahun berapa Mas Baim? 2016. Mas Baim itu saat itu saya belum punya bisnis, mosok gawe pesantren entrepreneur. Loh. Lah nek gawe pesantren entrepreneur wis dadi pengusaha ya ora sida ngulang. Lah mumpung kita bisanya ilmu ya ngulang dhisik wong duwene ilmu. Betul, banyak keajaiban setelah itu. Banyak. Ustadz Nur Kholik itu juga sama. Ustadz Nur Kholik itu ketika pulang dari Turki kelontang-kelontang belum ada apa-apa, ya sudah, penting ngajar dulu. Kalau punya ilmu ya ngajar dulu. Saya nikah, memang tradisi pesantren beda ya dengan tradisinya Pak Pra. Tradisi pesantren itu Pak Pra, nikah itu nggak mikir kerja. Jadi pesan Mbah Yai, dan ini juga saya fatwakan ke santri-santri saya, pokoknya mantuklah nek nikah. Boleh pulang kalau nikah. Di sini ada Ustadz Abu Naim, Ustadz Khairul Anam, itu tambah nemen, tambah parah bicara ngono. Urung duwe apa-apa wis nikah. Iya, pokoknya nikah dhisik. Saya juga sama, pulang 2007 nikah langsung. Lah nikah itu besok dimakan ada dan nggak ada yang nggak tahu, tapi ngajar. Tiap pagi ngajar, tiap siang ngajar, tiap sore ngajar, sampai menjelang isya ngajar. Mikir duit babar pisan. Iso mangan, yo iso alhamdulillah. Yang ekstrim lagi, sebelum saya pulang dipesan Mbah Yai toha dalem Bu ya. Nanti kalau pulang setiap sore santrimu berapa kasih makan semua tiap hari Kamis. Ajak mereka untuk bersolawat kepada Nabi, ajak solawat, kemudian keimangan. Santri sing ngaji cak 40 Pak. 40 saat itu uang 1 juta itu Masya Allah. Tapi kita nggak pernah tanya sama guru, terus dapatnya dari mana Mbah Yai? Wong kula niki dereng gadah napa-napa, wong nikah mawon nekat, ya ora ngono. Nggih, sami'na wa ata'na. Ndilalah setiap dina Rebo niku yo ning sing ngeteri yo ono wae. Ono pekerjaan, ada pekerjaan yang digarap. Disuruh buatkan tema mubalek terkenal. Ini temanya ini. Ngirim voice note saja, plek. Ngirim apa? Makalah saja, plek, sudah jadi uang alhamdulillah Kamis, bisa ngingoni bocah 40. Alhamdulillah. Nah, itu artinya apa? Wis tau urusan dunia, gue ora usah mikir. Urusan kamu nanti dapat apa dari Allah, ora usah mikir. Terus banyak berbuat untuk orang lain. Kalau punya ilmu yang ngajar, makanya teman-teman SBC ini kan banyak yang pintar ilmu bisnis, KPB wis lengkap. Ngajar. Gak sah malu. Ketua SBC rungge penggawean, wis ojo isin. Jalan terus. Lho kok nek kowe iku berbuat baik untuk orang lain ngenteni transaksional, kowe ora ngarang lakoni apik. Ape sedekah ngenteni duit, ape sedekah ngenteni utang lunas, ape ngulang KPB ngenteni bisnis moncer, ora sida ngulang kowe. Ora sida ngulang ya ora iso moncer-moncer. Tapi ketika kamu belum moncer ngajar dulu lho, ning kene ning buktine. Mas Baim 2016 belum punya bisnis. Wong bisnis pepaya yo bangkrut. Bisnis apa neh yo bangkrut. Tapi ngajar. Iki alumni pertama itu. Ustadz Khairul Anam itu alumni pertama itu. Yo buktine yo Allah memberikan keberlimpahan.
Jadi keberlimpahan itu didapat setelah kita berbagi banyak untuk orang lain. Najan kowe saiki urung dadi apa-apa.